Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Andrew Nurrohim. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai algoritma clustering dalam data mining pada metode partisi atau algoritma partisi. Analisis clustering merupakan salah satu aktivitas analisis data, yakni klasifikasi atau pengelompokan data ke dalam beberapa kategori atau klaster. Objek-objek atau data yang dikelompokkan ke dalam suatu grup memiliki ciri-ciri yang sama berdasarkan kriteria tertentu. Clustering sering digunakan sebagai alat yang berdiri sendiri untuk mendapatkan wawasan tentang distribusi data dan sebagai langkah pre-processing untuk algoritma lain. Apa itu algoritma clustering? Algoritma clustering bekerja dengan mengelompokkan objek-objek data yang terdiri dalam pola, entitas, kejadian, unit, hasil observasi ke dalam sejumlah klaster tertentu. Su and Wunsch pada tahun 2009. Dengan kata lain, algoritma clustering melakukan pemisahan atau pemecahan atau segmentasi data ke dalam sejumlah kelompok atau klaster menurut karakteristik tertentu. Metode partisi. Konsep dasar algoritma partisi. Metode partisi mempartisi basis data D dari N objek ke dalam kumpulan klaster K sehingga jumlah jarak kuadrat diminimalkan, atau di mana C adalah sentroid atau medoid dari klaster C. Ini rumus dan penjelasannya. Masukkan nilai K, cari partisi ke klaster yang mengoptimalkan kriteria partisi yang dipilih. Metode heuristik algoritma K-means dalam K-medoid. Yang ketiga, K-means yang terdiri dalam McQueen 67, Lloyd 57 atau 82. Setiap klaster diwakili oleh pusat dari klaster. Yang keempat, K-medoid atau PAM terdiri dalam partisi di sekitar medoid, atau Kaufman dan Prouseau 87. Setiap klaster diwakili oleh salah satu objek dalam klaster. Masukkan nilai K. Algoritma K-means diimplementasikan dalam 4 langkah. Yang pertama, partisi objek ke dalam subset non-empty K. 2. Hitung titik benih sebagai centroid cluster dari partisi saat ini, atau yang terdiri dalam centroid adalah pusat mis titik tengah dari klaster. Yang ketiga, tetapkan setiap objek ke klaster dengan titik benih terdekat. Yang keempat, kembali ke langkah 2, berhenti ketika tugas tidak berubah. Ini contoh dari algoritma K-means. K sama dengan 2. Penjelasannya, partisi objek secara acak menjadi grup K. Lalu perbarui centroid cluster. Lalu tetapkan ulang objek. Lalu perbarui centroid cluster. Kemudian balik lagi, kemudian ulangi jika diperlukan. Lalu balik lagi ke partisi objek secara acak menjadi grup K ini. Penjelasannya, partisi objek menjadi K subset non-empty. Yang kedua, ulangi. Yang ketiga, hitung centroid atau mis titik tengah untuk setiap partisi. Yang ketiga, Yang keempat, tetapkan setiap objek ke klaster pusat
masa terdekat. Yang kelima, sampai tidak ada perubahan. Tahapan algoritma K-means. 1. Pilih jumlah klaster K yang diinginkan. Yang kedua, inisialisasi ke pusat klaster atau sentroid secara random. Yang ketiga, tempatkan setiap data atau objek ke klaster terdekat. Kedekatan dua objek ditentukan berdasar jarak. Jarak yang dipakai pada algoritma K-means adalah Euclidean distance atau D. Ini rumus dari algoritma K-means. Euclidean distance. Penjelasannya, X sama dengan X1, X2, titik Xn, dan Y sama dengan Y1, Y2, titik Yn merupakan banyaknya N atribut atau kolom antara dua record. Yang keempat, hitung kembali pusat klaster dengan keanggotaan klaster yang sekarang. Pusat klaster adalah rata-rata mean dari semua data atau objek dalam klaster tertentu. Yang kelima, tugaskan lagi setiap objek dengan memakai pusat klaster yang baru. Jika pusat klaster sudah tidak berubah, maka proses pengklasteran selesai atau kembali lagi ke langkah nomor 3 sampai pusat klaster tidak berubah lagi, stabil atau tidak ada penurunan yang signifikan dari nilai SSA atau sum of squared errors. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.